tumben-tumben lu jadi berantem main handphone. Iya, emang kamu aja gantian ibu. Apaan, Bu? Ini lo lagi lihat Maudy Ayunda. Iya. Ibu suka, dia cantik ya? Dia nikah sama orang Korea, Kim Jo-hun. Oh benar. Nggak tahu deh namanya. Tapi orang Korea. Korea katanya. Enggak, maksudnya orang Korea yang masih warga negara Korea. Iya. Jadi saya juga mengikuti jejak Maudy Ayunda, Bu. Apa? Mau nikah sama orang beda dunia. Kalau kamu bukan beda negara, beda dunia Itu loh. menarik ya, kan terus ketemu orang baru gitu ya. Antah berantah, keluarganya juga. Beda banget budayanya, kebiasaannya gitu Sebenarnya ya. nggak boleh mama saya, Bu. Mama saya kan ibu. Makanya aku langsung gini, ya nggak boleh mama saya. Nanti nggak bisa ngomong sama cucunya, kan susah. Nah, kalau kamu ada niatan mau dapetin orang yang beda warga negara, mendingan tanya temen ibu nih. Wih, dia broker. Kalau jodohnya dia nggak bisa nyariin. Tapi bagaimana menikah dengan orang yang beda kewarganegaraan? Dengan segala proses. Dia bisa ngurus suratnya, maksudnya apa aja yang diperlukan dia tahu. Oke, kita akan bahas di episode kali ini bagaimanakah cara menikah dengan seseorang yang beda negara, prosedurnya seperti apa, kita bahas tuntas di sini. Sebelumnya silakan like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Plus silakan follow Instagram Ediani Pranata dan dapatkan banyak informasi terbaru tentang podcast Dunia Dia. Nah, sudah kita undang ini sahabat ibu, Ya. Pak Yento Chen. Mbak Yento Chen. Saya mau menikah sama gadis Uzbek, Pak. Oh, bisa aja. Tinggal pilih. Repot nggak sih persiapannya, ngapain sih kalau gitu? Sebenarnya nikah sama orang asing menurut saya rooming ya. Rooming. Saya sih sering sebut rooming. Jadi sering teman-teman saya nanya. Oh, tunggu dulu. Karena sebenarnya Pak Yanto juga istrinya orang Filipina. Oh. Ya, makanya saya bilang rooming. Ngerasain sendiri masalahnya ya? Saya ngalamin sendiri. Ngalamin gimana? Jadi terkadang kan kita satu language barrier kan, bahasa kan. Kita kan bahasa Inggris saya bahasa ketiga coba. Sedangkan dia bahasa pertama. Jadi terkadang rooming lah, ibarat rooming international call gitu ya. Lalu itu harus benar-benar ya udah emang kita terima apa adanya gitu. Saya menerima kekurangan saya menerima kelebihan dia, demikian juga dia menerima kekurangan saya gitu. Ya masalah sedikit mah udahlah ya. Kok jadi curhat? Bisa sih curhat sudah jadi ngomongin soal prosesnya. Enggak apa-apa. Jadi ini kan tips dari sahabat Yani yang mau atau jatuh cinta dengan orang yang berbeda kewarganegaraan. Itu satu. Tadi Yento mengatakan rooming. Pasti ada masalah bahasa ya, rooming ya. Jadi biar bagaimanapun lah, walaupun kita bisa bahasa Inggris, tapi kan bahasa Inggris bukan bahasa ibu, maksudnya bukan bahasa pertama kita. Jadi pertama siapin mental dulu ya. Ya siapin mental dulu. Jadi siapin mental. Satu juga culture shock juga karena kan culture shock. Ketika masuk ke family kan beda. Iya. Kan mungkin sering dengar cerita kalau ya kejadian juga dengan teman-teman saya yang nikah sama kulit putih misalnya. Kalau mau orang tua mau ketemu cucu itu harus by appointment, harus ada waktu. Jadi nggak bisa datang datang aja gitu. Oh ini dia nih pernah dengar juga, maksudnya selain dari Yanto, iya pernah. Jadi yang kayak gitu kita perlu sharing cerita kalau sebelum mau menikah, nah ini halangan-halangan begini harus semua harus dibicarakan gitu. Kebetulan saya masih dengan orang Asia, Filipina, meskipun mereka ada background Spanishnya lumayan kencang gitu, tapi masih Asia lah Filipina ya. Tapi kalau yang menikah sama orang asing misalnya orang Amerika, Prancis, Irlandia, Jerman, itu kalau orang tua mau ketemu cucu itu harus appointment, harus jamnya jam berapa supaya tidak mengganggu pada saat datang si suami ngapain, si istri ngapain gitu. Itu benar-benar mereka perlukan dan kejadian gitu. Kalau di Indonesia kan ya datang aja gitu.
Apalagi kita kalau nggak boleh masuk mah gitu jadi batu kita. Iya, paling dikutukan kita kan. Tapi kalau di sana tuh benar-benar harus appointment. Jadi karena mungkin bagi mereka harus nyambut tuh proper kali ya. Maksudnya, jadi dalam keadaan yang mereka emang siap gitu nyambut tamu. Oke. Gitu. Jadi memang kayak gitu-gitu kan buat kita culture shock ya. Apalagi orang Indonesia nikah sama orang Indonesia, kita kan datang aja gitu. Mertua mau datang mau ambil cucu, misalnya mau pinjam, mau diajak kemana gitu. Kalau nggak bisa. Jadi mental dan juga si budayanya memang harus kita kenal dulu sebelum kita melangkah ke pernikahan. Kalau soal teknisnya apa? Persiapannya apa sih? Nah surat-surat sih yang penting. Nah sama seperti kita kalau kita mau ngurus pernikahan untuk kita kan biasa kita harus ngurus surat namanya surat single mulai dari RT RW. Iya, dari single. Surat kalau kita masih lajang. Iya ke RT RW. Kita harus surat. Nah, mungkin punya saya sudah berlakunya sekian puluh tahun ya single mulu. Nah, mesti diurus apakah itu masih single apa enggak? Gitu. Jangan-jangan udah double. Nah, kalau dipakai orang, betul. Nah, kalau di luar negeri juga masing-masing negara ada namanya terpisah, namanya itu surat impediment. Jadi mereka harus ke negara masing-masing untuk urus surat itu, baru kemudian nanti suratnya itu dibawa ke kedutaan di sini. Misalnya kalau orang Filipina ya kita urusinnya di kedutaan Filipina di Indonesia. Harus ngurus dulu ke Filipina. Mereka harus wajib ngurus dulu di sana. Nah, berlaku buat semua negara. Jadi mereka wajib ngurus sama kayak kita kan, kita ke RT RW dulu urus, kita keterangan single, kelurahan segala macam, mereka juga sama. Baru dibawa ke kedutaan negara mereka di kita di Indonesia. Kalau menikah di Indonesia. Oh ya, kalau menikah di Indonesia. Kalau kita hanya ke sana kita kedutaan Indonesia. Betul. Kalau kita yang mau menikah di sana berarti kitanya yang urus di negara, misalnya kedutaan Indonesia di Filipina atau di Tashkent misalnya di Uzbek gitu. Tadi cari Uzbek ya. Biar anak saya boleh. Tapi memang itu negara bagus. Itu negara bagus banget. Nanti. Kita bicara traveling. Bocoran dulu. Oke, kemudian dokumen apa lagi? Selain dokumen itu yang penting karena itu asal muasalnya. Lalu kemudian balik lagi ke pribadi keyakinan masing-masing. Lalu kalau keyakinannya misalnya kita ambil Katolik, dia harus ngurus ke gereja. Gitu, ya. Loh, yang ngurus ke gereja berarti pasangannya yang siapapun itu mau cowoknya atau ceweknya masing-masing harus ngurus ke gereja. Tapi kalau misalnya Katolik tapi mau menikahnya di gereja Katolik di Jakarta, dia harus ngurus di sana juga. Harus ngurus di sana sampai dapat konfirmasi surat baptis. Di surat baptis itu kan nanti biasa ada keluar nikah tanggal berapa gitu nanti. Nah disitulah akan disiapkan bahwa surat ini untuk persiapan menikah, mau menikah di gereja di mana di Indonesia, semua nanti ada. Nah demikian juga kalau mungkin Bu Diani kan WO juga ya Bu ya. Kalau di pernikahan kan ada namanya apa Bu, saya lupa kalau yang si pasangan itu harus ketemu dan diinterview kalau Katolik itu kanonik. Kanonik. Pemeriksaan kanonik. Dia juga harus melakukan itu di Filipina dulu. Pemeriksaan kanoniknya masing-masing berarti? Masing-masing di Filipina, baru kemudian kalau mau nikah di Jakarta sekali lagi di Jakarta. Gitu. Iya. Jadi dokumen keagamaan diurus juga masing-masing. Masing-masing diurus. Memang agak berat. Surat-suratnya memang banyak karena selain dari pemerintah ya, surat pemerintah bahwa yang bersangkutan single, dari keyakinan si calon yang mau nikah juga harus membuktikan kalau dia single. Kalau di Katolik kan kita ada surat baptis, ada konfirmasi lah. Nanti di attach barengan sama surat baptis kita untuk persiapan kursus perkawinan. Kursus perkawinan. Betul.
Tapi kalau kursus perkawinan kan nggak semua agama ada, ya. Maksudnya nggak perlu, itu nggak wajib kali. Nggak wajib. Kalau Katolik wajib. Kursus perkawinannya, tapi mengurus dokumen keagamaan masing-masing berarti wajib. Mengurus dokumen wajib. Itu berarti kalau nikah beda negara dan kebetulan beda keyakinan tambah repot lagi dong, Pak? Betul. Nah, di Indonesia, kalau di Indonesia, apalagi kalau di Indonesia nikah beda keyakinan, misalnya contoh, tadi contoh kan ada Maudi. Nah, itu harus. Tapi kalau Maudi secara akad, ya, secara akad berarti yang cowok masuk ya. Oke, baik. Dokumen negara, dokumen keagamaan. Sudah langsung boleh nikah. Setelah beres, silakan boleh nikah. Nanti dari kedutaan keluarin surat, betul memang udah dapat kayak verifikasi. Verifikasi ini biasanya perlu waktu sekitar 7-14 hari. Oke. Baru kemudian silakan nikah. Biasanya kedutaan itu nggak mau yang dadakan. Misalnya nikahnya tanggal 10, diurusnya surat keluar tanggal 8 gitu. Oh iya. Jadi sebaiknya berapa lama sebelumnya? Sebaiknya kalau bisa pengurusan itu udah 4-5 bulan sebelumnya. 4 atau 5 bulan sebelumnya. Ada kemungkinan ditolak nggak sih? Enggak, kalau ditolak nggak mungkin. Nggak kayak visa yang ditolak. Enggak. Jadi pasti nikah kan antara hak asasi gitu ya. Jadi pasti di ini. Pasti. Cuma surat-suratnya harus diurus. Betul. Kita juga harus datang ke kedutaan bahwa memang benar kita sama-sama mau proses nikah dan di mana segala macam, kedutaan itu mau tahu. Lalu kalau misalnya Islam kan memang akad nikah, kayak Maudi Ayunda kan akad nikah. Tapi kalau Kristen atau Kristen Katolik, Kristen non Katolik, Buddha tetap ada catatan sipil ya berarti? Ada catatan sipil, betul. Nanti kita dapat kok catatan sipil di 2 negara. Kalau saya dulu nikah, kalau misal nikah di Indonesia, ya. Berarti kan catatan sipil Indonesia akan dicantumin kok nama kewarganegaranya apa. Kalau kita nikah lagi di luar, nanti juga akan misalnya contoh pernikahan antara orang Korea sama orang Indonesia, nikah di 2 tempat, di Korea juga, di Indonesia juga. Berarti dapat 2 pencatatan. Sama seperti saya dulu nikah dulu di Filipina, baru kemudian di Jakarta. Jadi di Filipina ada catatannya, di sini juga. Terus sebenarnya satu saja cukup. Satu aja cukup, nggak usah 2. Diakui juga di negara. Betul. Nah, terus kalau udah menikah begini ya, Ian, maksudnya apakah kayak Ianto lah, misalnya Ianto kan menikah istri orang Filipina. Apakah istri tetap kewarganegaraan Filipina atau jadi double kewarganegaraan sih? Sementara masih warga negara asing. Filipina. Betul. Tapi sekarang pemerintah Indonesia itu udah super memang sejak 2006 sudah undang-undang revisi Undang-Undang 1 tahun 74 apa 64 itu udah puluhan tahun lalu lah ya. Nah sekarang itu pemerintah udah sangat merespon orang-orang yang nikah beda warga negara. Contohnya dulu kalau orang asing datang kan nggak bisa langsung minta kitab, kita harus urus dengan kitas, kartu izin tinggal sementara. Nah kitab itu kartu izin tinggal tetap. Nah itu biasanya 5 tahun, baru sudah 5 tahun tinggal, baru kemudian dikasih kitab. Nah sekarang sejak tertanggal kita menikah resmi di Indonesia, tercatat di catatan sipil, sejak terhitung 3 tahun si pasangan itu kita bisa apply kitab itu kayak PR lah, kalau di luar negeri PR permanen resident gitu. Tapi warga negaranya tetap Filipina, tapi sudah kitab itu kartu izin tinggal permanen tetap. Apakah itu berlaku ketika laki-lakinya orang Indonesia atau ketika perempuan? Sama aja. Mau berlaku buat orang Indonesia, asal mereka tinggal di Indonesia, tercatat di Indonesia, pernikahannya bisa diajukan kitab 3 tahun setelah tercatat menikah di Indonesia. Oh, jadi setelah tercatat menikah 3 tahun keluar kitab. Sebelum 3 tahun itu kitas. Sebelum itu kitas, betul. Karena yang saya dengar kan ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki dari suatu warga negara, dia otomatis menjadi warga negara itu enggak ya? Enggak juga. Enggak.
Kalau di Indonesia enggak. Tapi kalau Indonesia Amerika begitu kalau nggak salah ya? Kalau di luar negeri perlu pengurusan surat-surat. Nah itu apakah mau ikut? Kalau biasanya kalau di Boyong, misalnya suaminya orang Amerika, istrinya orang Indonesia, lalu diboyong ke Amerika, itu bisa langsung diurus. Jadi warga negara Amerika. PR dulu. Oh PR dulu. Baru kemudian warga negara. Tapi kalau si istri milih enggak, mau tetap Indonesia boleh juga. Boleh juga. Kalau untuk warga negaraan anak itu gimana? Nah, kewarganegaraan anak itu akan punya dui kewarganegaraan. Sampai jadi, sebelum 17. 18. Oh, 18. 18 maksimum ulang tahun ke-21. Dia harus milih. Dia harus milih, betul. Atau 21 tapi dia sudah menikah, misalnya dia 20 dia sudah menikah, dia harus memilih. Nah, proses untuk bikin surat-surat anak dual citizen sebenarnya juga sekarang juga sangat gampang. Awal kita kan kalau lahir ada namanya akte kelahiran kan. Nah kita juga untuk membuat paspor Indonesia buat si anak, kita harus bikin surat yang namanya ABG, anak berkewarganegaraan ganda di imigrasi. Lalu kemudian dari surat anak berkewarganegaraan ganda ini lalu dicantumin nomor orang tuanya warga negara apa segala macam. Lalu kemudian kita akan bikin surat lagi kartu kecil namanya affidavit. Nah affidavit itulah yang mendukung kalau nanti setelah keluar surat affidavit ini kayak KTP kecil, nah itulah yang akan dipakai buat kita bikin paspor. Selama kita belum ada affidavit kita nggak akan bisa paspor. Buat paspor untuk anak yang berkewarganegaraan ganda. Pasportnya si anak berarti dari negara yang mengeluarkan, misalnya Indonesia gitu kan? Ya, jika misalnya seperti contoh saya, dia punya paspor Indonesia, juga punya paspor Filipina. Oh gitu. Demikian juga yang lain-lain, paspor Indonesia, nikah suaminya Irlandia ya punya paspor Irlandia. Si anaknya. Kayak misalnya mungkin nanti contoh kasus yang lagi hangat sekarang kan artis Maudi akan punya anaknya punya paspor Korea dan paspor Indonesia. Tapi kembali lagi ke yang si tadi ya, kembali ke suami istri tadi. Jadi kan berarti dia misalnya kayak kasus Yento atau misalnya yang lain ya, istri berarti tetap warga negara Filipina. Betul. Tapi sudah dapat kitab nih sekarang, izin tinggal tetap gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya dia mau melepaskan mau jadi warga negara Indonesia bisa? Bisa aja. Nah kalau saat ini berarti istri tetap paspornya Filipina. Betul. Dan kalau mau lepas bisa, banyak kok yang udah lepas gitu. Jadi warga negara Indonesia aja deh bisa. Kenapa dia lepas dia menulis sebagai? Oke, saya punya pertimbangan sendiri sih sebenarnya. Tiap negara kan kekuatan paspor itu beda-beda. Betul. Contoh kayak Singapura kan, boleh dibilang Singapura, Jepang itu kan negara yang sangat kuat untuk paspor. Ke Amerika masuk aja. Ke negara Eropa masuk aja. Iya. Nah, kebetulan kalau Filipina itu dia punya hubungan ke Amerika dan Spanyol, dan Spanyol karena dia kan bekas jajahan Spanyol kan, itu lumayan kuat. Jadi nggak perlu visa. Tetap perlu visa, tapi kalau kita di Indonesia kan visa Amerika kan kita 5 tahun ya paspor Indonesia, yang mereka 10 tahun. Dan lebih gampang. Lalu orang yang mau punya visa paspor Filipina kalau tinggal 3 tahun di Spanyol, dia bisa apply PR dan citizen. Jadi chance-nya itu maksudnya setidaknya mereka meskipun sudah dijajah tapi masih dapat privilege lah. Kalau kita kan udah dijajah Belanda, nggak dapat privilege dari Belanda. Iya. Oke, itu dia keuntungannya ketika itu masih saya pertahankan gitu karena saya punya planning tersendiri. Makanya saya bilang jangan dulu, nanti aja. Kalau dari pasangan kitanya, tantangan sebagai warga negara asing tinggal di Indonesia selain soal culture apa saja sih? Awal-awal sih saya lihat istri saya itu agak stres, terutama handle urusan rumah tangga. Contoh misalnya
mbak di rumah, suster, itu kan. Itu kayaknya nggak usah orang beda warga negara. Saya juga stres ya. Nah, soalnya kalau menurut dia, kalau anak rumah tangga di Filipina itu, kalau yang makanya kenapa anak asisten rumah tangga ART yang tinggal di Hong Kong, di Singapura, yang dari Filipina itu mereka lebih gajinya itu lebih tinggi karena mereka memang udah ada standarnya, trainingnya udah ada, mereka apa yang do, apa yang don't gitu. Kalau di kita kan sekali datang jam berapa saya bisa nonton sinetron, jam berapa saya bisa handphonean gitu. Kalau di sana kalau kerja tidak pegang handphone. Okay. Itu awal-awal sampai akhirnya saya bilang itu benar kata Bu Diani, udah problema ibu-ibu rumah tangga ya, sejuta umat ya gitu. Kalau urusan kenegaraan dalam tanda kutip aman-aman saja, WNA tinggal di Indonesia. Seneng aja sih ya, dia malah seneng tinggal di sini daripada tinggal di luar. Soal urus ini itu juga nggak ada masalah ya sekarang. Enggak juga. Surat-surat SIM misalnya. Kalau SIM nggak bisa atau gampang. Kan sekarang kan Indonesia kan semua gampang. Kecuali pemilihan nggak bisa kali ya, pemilu ya. Pemilu nggak bisa. Itu kan untuk warga negara Indonesia. Betul. Oh oke, pemilu. Baik. Oke. Jadi yang disiapkan adalah mental 2 kali lipat ya Bu ya. Iya betul. Kan nggak cuma culture tapi si teknis-teknisnya juga repot, bahasa dan sebagainya. Jadi intinya kalau gini, menikah itu kita udah sepakat ya Yan dan Daniel bahwa menikah itu tidak gampang, ya kan? Kita di episode yang lalu juga kita selalu bilang ya, kalau sederhana rumah makan, kalau rumah tangga rumit. Ya, jadi tapi kalau ini berbeda kewarganegaraan ya boleh diharapkan double gitu kerumitannya. Tapi tadi Yento juga bilang ya itu udah comes with the package. Jadi kita harus terima, siapkan mental, jangan itu jadi alasan untuk berpisah karena dari awal kan udah tahu beda. Betul. Saya udah ngomong dari awal tidak ada kamus cerai. Jadi apapun itu ya kita atasi. Betul. Baik. Ada pihak ketiga yang bisa membantu untuk proses pengurusannya sih Pak? Sebenarnya banyak banget jasa agensi sekarang untuk mengurus. Nah kita sih memang bisa bantu dan saya sering banget ditanya syaratnya apa dari teman-teman, terutama teman-teman dekat ya, karena kan tahu saya juga sering bantu pengurusan surat-surat. Nah itu kita memang bisa akomodir. Oke. Sudah panjang banget biar gak bingung sahabat Diani, kasih tips aja Pak. Ya jadi intinya Pak Yanto bisa ikut membantu lah. Ya. Kalau ada yang mau menikah berbeda kewarganegaraan, membantu maksudnya suratnya yang ngurus yang mau nikah, tapi maksudnya prosedurnya kemana-mana gitu ya Pak Yanto. Oke, berarti tadi seperti Daniel bilang, mungkin sekarang Yanto bisa bilang bisa dihubungi di mana ya? Boleh. IG kah atau nomor WA terserah. Saya bisa dihubungi di IG Yento Chen 111. Yento Chen 111. Untuk semua pertanyaan menyangkut pernikahan beda kewarganegaraan, saya free to discuss karena memang saya sudah mengalami ini, memang juga banyak banget pertanyaan juga dari teman-teman. Nah, siapapun yang tanya biasanya saya bantu. Ya, makanya jadi narasumber. Soalnya sudah mengalami. Baik. Terima kasih Bapak Yento. Terima kasih Yento. Sama-sama. Semoga jelas untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Diani, bagaimanakah ribetnya dan menantangnya di pernikahan beda kewarganegaraan. Semoga podcast ini membantu Anda. Jangan lupa untuk ikuti di topik-topik selanjutnya. Silakan like, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga silakan follow Instagram @dianiperanata dan dapatkan banyak informasi terbaru tentang podcast Dunia Diani. Tentunya terima kasih untuk sponsor kami, Studio Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Kita pamit di sini. Sampai jumpa.